Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Elvi Maizul Elvi. Kali ini saya mau share video arisan alumni TK RA Ar-Rahim tahun 2018 bertepatan dengan sehabis Hari Raya Idul Fitri. Jadi sekalian halal bihalal ya. Ikutin terus, jangan lupa sebelum lanjut nonton like dan subscribe dulu. Pengajian alumni Ar-Rahim ini tahun 2018 wali murid, iya wali murid. Setiap tahun ada ya Bunda. Lanjut aja Mbak Mi. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai bukti bahwa Islam itu betul-betul mengasihi semua makhluk, ya, karena di dalam Al-Quran Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Kalau ada paksaan dalam beragama, yang ada hanya orang-orang yang munafik. Siapakah orang-orang munafik itu? Orang yang beragama karena terpaksa. Sholat karena terpaksa, beribadah karena terpaksa, bukan karena kesadaran. Makanya dan Allah berikan kita bekal akal pikiran, diberikan kesehatan, sehingga apa? Tidak ada istilah orang malas dalam Quran diberi ruang. Tidak ada. Makanya setiap hari bahkan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Nabi setiap hari berdoa, setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali. Jadi itu kita harus berlindung dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Kemudian minal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan sifat bakhil, pelit. Jadi Islam itu mengajarkan menjadi dermawan. Sampai Nabi setiap hari berdoa agar dilindungi dari sifat pelit, bakhil, bin koret, bin pedir, dan seterusnya. Kenapa setiap pagi itu malaikat berdoa kepada orang yang berinfak? Ya Allah, gantilah orang yang infak ini hartanya dengan ganti yang lebih baik. Nah, kalau orang yang bakhil, berikan kerusakan, kebinasaan kepada harta orang yang bakhil. Itu setiap pagi malaikat berdoa begitu. Kalau kita ingin didoakan yang baik ya, berinfaklah. Dan infak itu tidak harus selalu dengan bentuk materi, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Jadi itu penting, membantu orang itu, bahkan hanya dengan senyuman saja itu sudah membantu orang. Seringkali orang lagi bete-bete ketemu orang merengut terus, tambah bete, tambah butak, tambah galau. Makanya apa? Tabassumu kali akhi kasodako, senyummu pada saudaramu itu sedekah. Nah, jadi dari sisi itu, melihat orang senyum kan kita juga ikut bahagia. Dan membahagiakan saudara itu juga sedekah. Nah, membahagiakan saudara itu sedekah. Nah, makanya membahagiakan itu minimalnya dengan senyum. Ketemu orang itu senyum. Jangan ketemu orang itu mukanya ditekuk. Jadi ketika ketemu orang muka ditekuk, muka merengut, muka masam, tidak enak. Syukur-syukur, salam, assalamualaikum. Nah, sambil senyum kan enak, didoakan. Apa sih salam itu? Salam itu kan doa. Semoga kesejahteraan, keselamatan, rahmat, keberkahan selalu terlimpah kepada engkau. Doakan kan enak. Makanya kita harus menjawab Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Itu hukumnya wajib. Kalau orang salamnya penuh ya jawabnya harus penuh. Nah kalau yang nulisnya cuma ASS doang, gimana jawabnya? Ayo. Nah kalau ASS itu sudah dianggap salam, Iya. ya jawabnya WSS. Iya, wes gitu. Gak pernah jawab. Kenapa? Iya, Karena bahasa itu kan kesepakatan. Nah, kalau dianggap ASS itu sudah singkatan dari Assalamualaikum, ya kita harus jawabnya minimal WSS. Oh, gitu ya. Karena kesepakatannya ASS Assalamualaikum, WSS Waalaikumsalam. Sebagaimana para ulama kalau nulis kitab, tulis Sallallahu Alaihi Wasallam cuma semua singkat. Tapi mereka maksudnya apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusyuk itu betul-betul lepas dari dunia, fokus. Ternyata tidak juga. Rasulullah sholat khusyuk itu kalau sholat dengar ada anak nangis, sholatnya dipercepat. Apakah terus sholat Rasulullah tidak khusyuk? Oh, Rasulullah paling khusyuk sholatnya. Tapi kalau sholat mendengar makmumnya ada anak kecil nangis, Rasulullah mempercepat sholat. Makanya justru Rasulullah marah kalau ada orang sholat, dia jadi imam sholatnya panjang-panjang. Padahal makmumnya ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada anak kecil, ada ibu-ibu. Nah, ini juga kita harus belajar agar tadi Islam itu realistis. Islam itu realistis sesuai dengan kenyataan, tidak jauh dari kenyataan. Islam itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan realita masyarakat, kondisi masyarakat. Sehingga Islam itu bukan sifatnya apa, melangit, ngawang-ngawang, tapi Islam itu ajaran yang membumi, yang memudahkan, yang meringankan, tidak membuat susah. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita dalam beragama itu carinya yang susah-susah. Banyak sekali. Misalnya ada dapat musibah kematian, udah tahu kematian musibah, nggak punya duit, maksain tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari dengan cara ngutang. Nah, ini kan maksain namanya, dan itu mempersulit diri. Nah, kalau dari tahlilan diomongin malah digibahin. Nah, ini masalah. Nah, kayak gitu kan masalah. Harusnya tidak seperti itu. Mau nikahan, hajatan nggak punya duit, kalau nggak diramein jadi bahan omongan. Padahal nikah itu yang penting kan syarat rukun terpenuhi. Ada walinya, ada saksinya, ada mahar, selesai. Adapun walimatul nikah itu, walimatul urs itu hal yang sunnah, tidak wajib. Tapi masyarakat mewajib. Dengan ilmu siapa? Desi tahu. Bu Desi. Iya. Mama Jet. Nggak tahu namanya. Jadi tadi kan kata Pak Ustadz, dengan kita banyak memberi salam kan banyak pahala ya. Ah, Iya, kadang Ya, sering di grup ya. ya. Tapi kalau ada satu mah mewakili, aku kalau nggak ada baru Iya. kalau nggak dijawab itu berdosa. dosa. Kalau kita yang disalami udah di kitab aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.